Shalom, shalom, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan kita di pagi yang cerah ini dan di minggu yang luar biasa ini. Kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan karena Dia adalah Allah yang tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini, dan juga khususnya sebelum kita akan melakukan ibadah dan pelayanan kita di hari Minggu yang luar biasa ini. Karena itu bukalah hatimu dan bukalah pikiranmu untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-50. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dapat dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, dosa mula-mula yang terjadi bukanlah ketidaktaatan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, namun adalah pemberontakan. Siapakah yang pertama kali melakukannya? Salah seorang pemimpin malaikat yang kita kenal dengan sebutan Lucifer. Ini ada dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dia membawai sepertiga jumlah malaikat. Karena itu Alkitab berkata bahwa Lucifer membawa semua anak buahnya untuk melakukan pemberontakan terhadap Allah dalam Wahyu 12 ayat keempat. Dan kisah mengenai pemberontakan ini tidaklah berhenti sampai di situ. Pada zaman Musa beberapa orang melakukan pemberontakan. Mereka adalah Korah, Datan, Abiram, dan On bin Pelet beserta dengan 250 orang Israel lainnya. Mereka mencoba menggugat pemimpin sah yang Allah tentukan, yakni Musa. Mereka melanggar otoritas Allah. Dan kita tahu akhir hidup mereka adalah ditelan bumi, ayat yang ke-32. Sedangkan 250 orang yang ikut mereka juga mengalami kematian dibakar dengan api dari Tuhan. Pemberontakan timbul karena adanya ketidakpuasan. Ingat, Korah dan teman-temannya tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Mereka menganggap bahwa Musa dan Harun tidaklah lebih baik dari mereka. Pikiran seperti ini yang kerap hinggap pada diri anak-anak Tuhan. Rasa tidak puas yang dibuahi akan menghasilkan pemberontakan dari skala yang terselubung sampai skala terang-terangan. Dan belakangan ini kita bisa mendapati bahwa kita juga tidak dapat menutup kenyataan bahwa di dalam gereja sendiri masih banyak terjadi pemberontakan. Seberharap kita semua tidak ada di lingkungan itu. Bukan berarti mereka mengangkat senjata lalu melakukan peperangan, bukan itu maksudnya. Mereka hanya menghasut beberapa bagian jemaat lain mungkin untuk melakukan apa? Tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang akan membahayakan dirinya sendiri. Karena itu sidang jemaat Tuhan, seharusnya yang harus kita lakukan ketika kita mendapati ketidakbaikan mungkin atas pemimpin rohani kita, atas orang-orang yang kita anggap rohani namun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Yang perlu kita lakukan harusnya adalah berdoa dan memohon hikmat untuk meluruskan sesuatu yang kita anggap telah keliru. Percayalah, Tuhan dengan caranya sanggup memperbaikinya. Amin. Pembacaan kita hari ini akan mengawasi langkah-langkah kita. Pembacaan kita hari ini, renungan kita hari ini mengawasi pikiran kita tentang hal apapun yang kita pikirkan tentang pemimpin-pemimpin rohani kita. Supaya apa? Supaya kita
tidak terjerumus kepada dosa pemberontakan. Yang harus kita lakukan, mintalah hikmat daripada Tuhan dan mintalah kekuatan yang daripada Allah untuk kita dapat meluruskan yang kita anggap tidak benar. Dan percayalah, Tuhan sanggup melakukan untuk membenarkan orang-orang pilihannya dan memproses orang-orang yang dipercayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini terus memberikan kita awasan yang baik tentang pertumbuhan rohani kita, dan kita semakin paham apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dikasih karunia oleh Allah dengan berbagai kebaikan dan kebajikan yang dikerjakannya di dalam diri kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Serta tentunya diberkati ibadah kita baik secara online maupun onsite, serta diberkati dan diurapi kita yang akan mengambil bagian dalam pelayanan dalam minggu yang luar biasa ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.